Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih utama untuk memaknai pertemuan indah di siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas begitu banyak limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Syukur atas nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan lebih utama lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, setiap jengkal ketaatan, setiap jengkal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi hadirin sekalian, itu ketaatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian, maka mari sama-sama lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di tempat yang mulia ini, mengerjakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat Jumat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan pengorbanan beliau, dengan perjuangan beliau, hari ini agama masuk ke dalam rumah-rumah kita hadirin sekalian. Bahkan dengan pengorbanan beliau, perjuangan beliau, susah-susah payah beliau, hari ini agama masuk ke dalam hati-hati kita hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu marilah kita selalu memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin. Suatu ketika ada 4 orang, ada 4 malaikat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man shalla 'alaika 10 marratin ana akhidhu bi yadihi wa amuruhu 'ala sirat. Ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu ya Rasulullah 10 kali, ana akhidhu bi yadihi wa amuruhu 'ala sirat, maka saya akan pegang tangan dia, saya akan tuntun dia untuk melewati jembatan Sirat. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan dari ustaz-ustaz kita, dari guru-guru kita, bagaimana tentang gambaran keadaan jembatan Sirat. Sangat-sangat mengerikan hadirin sekalian, sangat-sangat menakutkan hadirin sekalian. Tapi malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang berselawat kepadamu ya Rasulullah 10 kali, ana akhidhu biyadihi wa amurhu 'ala sirat, saya akan pegang tangan dia, saya akan tuntun dia untuk melewati jembatan Sirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka datang malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, ana asqihi min haudik, saya akan berikan dia minum dari telagamu, telaga Al-Kautsar. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa berselawat kepadamu ya Rasulullah. Hadirin sekalian, maka giliran malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan fadilah, memberikan kabar gembira. Ya Rasulullah, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirullahu lah. Ya Rasulullah, saya malaikat Israfil akan bersujud di hadapan Allah, dan saya tidak akan mengangkat kepala saya dari tempat sujud sebelum Allah mengampunkan dosa-dosanya orang yang senantiasa berselawat kepadamu ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, mereka ini tidak punya dosa. Sekali mereka berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan kes oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Mikail memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak akan mengangkat kepala saya dari tempat sujud sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya orang yang senantiasa berselawat kepadamu ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka giliran malaikat yang keempat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Israil, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana aqbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Ya Rasulullah, saya malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Saya akan mencabut nyawanya orang-orang yang senantiasa berselawat kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana saya mencabut nyawanya para nabi. Sangat lembut, dengan penuh kelembutan. Hadirin sekalian, begitupun kita sudah mendengar kabar dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, bagaimana tentang keadaan sakaratul maut yang sangat-sangat menakutkan.
Tapi hadirin sekalian, malaikat Israil datang memberikan kabar gembira kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya malaikat Israil akan mencabut nyawanya orang-orang yang senantiasa berselawat kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana saya mencabut nyawanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah. Bagian kedua, para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Dan Allah ingin menjadikan kita-kita menjadi bagian yang ketiga, orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa perasaan cinta akan datang, akan timbul manakala adanya pertemuan. Perasaan cinta ini akan timbul manakala adanya pertemuan. Tapi hadirin sekalian, bagaimana dengan seseorang yang mencintai kita, seseorang yang tulus mencintai kita, padahal orang tersebut tidak pernah bertemu dengan kita, tidak pernah melihat kita, bahkan tinggal di zaman yang sangat jauh dengan kita, berabad-abad jauh. Siapa hadirin sekalian? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta terhadap umat ini hadirin sekalian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka Rasulullah menjawab, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang mengamalkan ajaran-ajaranku, yang percaya terhadap ajaran-ajaranku, dan mereka tidak pernah melihat dan bertemu denganku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini bukan sekedar cinta di lisan saja, tapi dibuktikan di kehidupan sehari-hari. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa untuk mendoakan umat ini. Suatu ketika Ummul Mukminin, ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Rasulullah meminta doa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah doakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Siti Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang. Ampunkanlah dosa-dosa Aisyah yang terlihat dan yang tidak terlihat. Maka hadirin sekalian, Siti Aisyah langsung sangat gembira, terlihat begitu senang. Maka Rasulullah bertanya, ya Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku? Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang? Engkau telah mendoakanku. Maka kata Rasulullah, demi Allah, itu doa yang sering aku panjatkan setiap waktu sholat, doa yang sering aku panjatkan untuk umatku setiap waktu sholat.
Hadirin sekalian, begitu besar kecintaan, kerisauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini hadirin sekalian. Bahkan hadirin sekalian, ketika suatu saat nanti di padang mahsyar, orang-orang dalam keadaan sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan para nabi, para rasul, mereka tidak bisa menolong umat manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar suaranya, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah. Ya Allah, umatku, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengar begitu banyak sekali bentuk potret-potret gambaran daripada bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, jika kita uraikan di khutbah yang singkat ini, maka tidak akan cukup hadirin sekalian. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat hadirin sekalian, bahwasanya apakah ada perasaan cinta di dalam diri-diri kita, di dalam hati-hati kita, perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perasaan cinta Rasulullah kepada kita hadirin sekalian? Apakah ada hadirin sekalian? Karena hadirin sekalian, satu amalan akan tertolak tanpa didasari dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan nasihat kepada para sahabat, maka ada satu orang A'rabi. A'rabi ini dari kalangan Arab Badui. Mereka tinggal di lereng-lereng gunung, mereka tidak punya rumah. Arab Badui, bisa dikatakan kurang sedikit aturan-aturan, pemahaman adab-adab kurang. Dia datang kepada Rasulullah sementara Rasulullah sedang menasihati para sahabat. Kata A'rabi ini, Arab Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Maka hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon dengan penuh kelembutan. Arab Badui tadi didatangi, Rasulullah tidak menjawab pertanyaan tadi, malah Rasulullah bertanya kembali. Rasulullah bertanya kembali, apa yang telah kamu persiapkan sehingga kamu berani-beraninya bertanya kapan kiamat? Apa yang telah kamu persiapkan? Amalan apa yang telah kamu persiapkan? Maka Arab Badui tadi hadirin sekalian, dia katakan apa? Ya Rasulullah, amalan saya sedikit ya Rasulullah, ibadah saya sedikit ya Rasulullah, tapi demi Allah ya Rasulullah, besar kecintaanku terhadap Allah dan kepada engkau ya Rasulullah. Besar kecintaan ini terhadap engkau ya Rasulullah. Maka hadirin sekalian, maka Rasulullah katakan, kamu akan berada dengan orang yang kamu cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi bahan renungan untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat hadirin sekalian, semua amalan akan tertolak tanpa didasari dengan perasaan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وانبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.